Jika video ini tembus 1000 like, admin akan mengadakan giveaway uang 300.000 buat 3 orang pemenang. Syarat ikut giveaway: yang pertama, like video ini. Yang kedua, wajib subscribe channel Kang Untung. Yang ketiga, share video ini di WA ataupun di media sosial kalian. Yang keempat, tulis pendapat positif tentang channel Kang Untung. Yang kelima, tinggalkan nomor HP ataupun nomor WA kalian di kolom komentar. 3 orang pemenang akan saya undi jika video ini sudah tembus 1000 like. Halo guys, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Oke, kembali lagi bersama saya di channel Kang Untung. Seperti biasa, kali ini kita akan membahas aplikasi pinjaman online yang masih mudahnya memberikan pinjaman. Dari aplikasi ini menawarkan produk-produk pinjaman yang lumayan cukup tinggi ya dari aplikasinya. Bahkan pengguna ini bisa mendapatkan limit pinjaman hingga 10 juta rupiah. Dan untuk aplikasinya saat ini belum terdaftar dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ya, bisa dibilang masih ilegal ya teman-teman ya. Nah, sebelum lanjut ke video kali ini, di sini bagi teman-teman yang belum subscribe channel Kang Untung, silakan bisa subscribe dan bisa mengaktifkan loncengnya, agar kalau saya upload video-video terbaru, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Setiap hari kami akan mengupdate ya teman-teman ya, pinjol-pinjol terbaru, entah itu yang ilegal maupun yang legal. Ini bertujuan agar kalian bisa tahu mana platform pinjaman resmi OJK dan mana pinjol yang ilegal ya. Jadi kalau aplikasi pinjol yang belum jelas legalitasnya atau masih ilegal, di sini kami tidak menyarankan bagi kalian untuk menggunakannya. Harus lebih pintar ya, memilih platform pinjaman yang sudah resmi dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan tidak hanya itu saja, kita juga akan membahas bagi kawan-kawan yang sering auto ya ataupun ditolak ketika mengajukan pinjaman. Tapi untuk di ACC atau tidaknya, itu semua kembali lagi dari data kalian. Karena di sini kami bukan pembuat aplikasi pinjol ya teman-teman ya. Kami hanya sharing-sharing bagi yang sering auto ataupun ditolak ketika menggunakan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Memang banyak ya teman-teman ya. Di Play Store banyak kita jumpai pinjol-pinjol terbaru 2021. Ada yang dengan mudahnya di ACC, ada yang susah ya untuk di ACC. Jadi untuk aplikasi yang ingin admin bahas di video kali ini juga sudah ada di Play Store ya teman-teman ya. Jadi aplikasi pinjaman tunai yang dikelola oleh KSP Mitra Dana. Ya, di sini untuk aplikasi ini juga masih tergolong sedikit orang download aplikasinya. Di sini admin cek di Google Play Store sudah 50.000 download dengan 1.000 ulasan. Ya, di sini kita akan membahas untuk aplikasi ini. Dari aplikasinya ini syarat pinjaman yang lumayan cukup mudah ya, hanya menggunakan KTP saja. Oke, jadi kita akan langsung saja menuju ke aplikasinya dan beberapa produk-produk yang ditawarkan dari aplikasi ini. Seperti yang saya bilang tadi, untuk limit pinjamannya ini juga lumayan cukup tinggi, limit pinjaman hingga 10 juta rupiah. Ya, tentu untuk bisa mendapatkan limit yang tinggi ini penggunanya harus mempunyai riwayat pinjaman yang bagus ya, teman-teman. Oke guys, kita akan langsung saja menuju ke aplikasi ini. Jadi inilah tampilan awal dari aplikasinya. Bisa teman-teman lihat di sini jumlah pinjaman tertingginya 10 juta rupiah ya. Nah, ini tertera untuk acuan bunga pinjaman ya, 0,5% per hari. Tenor pinjaman di sini 91 hari ya teman-teman ya. Oke guys, ada beberapa syarat pengajuan seperti itu ya, formulir pinjaman. Oke, di sini ada beberapa pengisian formulir pinjaman seperti informasi identitas, beberapa informasi kontak darurat, informasi pribadi, dan informasi bank.
Dari beberapa pengisian informasinya ini, jika ingin dengan mudah di ACC, tentu pengguna ataupun peminjam ini harus mengisi beberapa syarat pinjaman terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, ini seperti pengisian informasi identitas. Untuk pengisian informasi identitas, di sini langkah awal di sini seperti identifikasi wajah ya, foto KTP bagian depan. Dan di sini sudah dijelaskan ketika pengambilan foto KTP harus jelas ya, jangan sampai ngeblur apalagi buram, karena ini bisa mempengaruhi untuk pengajuan pinjaman bisa disetujui. Nah, ini untuk informasi identitas ya teman-teman ya. Dan selanjutnya di sini seperti pengisian nama, nomor KTP, pengisian agama, pendidikan, dan status pernikahan. Biasanya ini harus sama persis ya teman-teman ya dengan yang ada di KTP. Kalau salah sedikit saja ini bisa mempengaruhi pinjaman tidak di ACC ataupun tidak disetujui. Ya, jadi bagi kalian yang mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online ini sebenarnya harus pahami dulu ya. Dalam arti pahami dulu beberapa pengisian formulir pinjaman ini, usahakan ya harus jelas. Ketika mengisi beberapa formulir pinjaman ini harus dipahami ya, harus teliti. Ya, salah sedikit angka saja biasanya sama persis dengan yang ada di KTP, ini akan mempengaruhi untuk pengajuan tidak di ACC. Jadi harus lebih berhati-hati dan lebih pahami. Dan yang terpenting, gunakan aplikasi pinjol yang sudah resmi dan sudah jelas legalitasnya. Nah, lanjut lagi kita akan menuju ke beberapa pengisian ini seperti kontak darurat ataupun disebut dengan KONDAR. Dari pengisian informasi kontak darurat. Ya, ini untuk KONDAR memang banyak ya teman-teman ya, aplikasi-aplikasi pinjaman online biasanya meminta kontak darurat. Ini kalau dari aplikasi ini sendiri hanya ada 2 KONDAR, yang mana 2 KONDAR ini biasa seperti aplikasi-aplikasi pinjaman yang lain. Beberapa KONDAR ini biasanya akan dihubungi oleh pihak analis, pihak CS ya, pihak dari aplikasi. KONDAR usahakan harus aktif dari aplikasi pinjaman online manapun. Jadi banyak kontak darurat ini mengisi tidak aktif ya, jadi ini akan mempengaruhi juga untuk pinjamannya tidak disetujui. Jadi untuk KONDAR dan konfirmasi terlebih dahulu sama yang punya kontak darurat, agar ketika pada saat pihak CS menghubungi yang punya nomor ini tidak kebingungan. Ya, untuk 2 KONDAR ya teman-teman ya, salah satu akan ditelepon oleh pihak CS. Oke guys, ini untuk pengisian informasi pribadi, beberapa pengisian informasi pribadi. Nah, ini ada beberapa pengisian mulai dari alasan pinjaman, pengisian pekerjaan, nama perusahaan, penghasilan per bulan, tempat tinggal, dan penghasilan per bulan seperti misalnya 2 juta sampai 4 juta rupiah, seperti itu ya. Pekerjaan di sini untuk pekerjaannya ada beberapa pilihan ya, mulai dari pengusaha, karyawan, PNS, profesional, publik, bahkan pelajar, pengangguran, wira swasta ya. Pengangguran pun bisa minjam uang dari aplikasi ini ya. Jadi tidak bekerja pun bisa menggunakan ataupun meminjam uang dari aplikasinya. Dan untuk syaratnya ini hanya menggunakan KTP saja. Ya, ini beberapa pengisian ya teman-teman ya. Pengisian informasi pribadi. Dan yang terakhir ini seperti informasi bank. Pengisian beberapa informasi bank ini ya, penggunanya ini harus mengisi nomor rekening ya, nomor rekening untuk bisa mendapatkan pinjaman dari aplikasi ini. Lalu bagaimana untuk proses dari aplikasi ini? Jadi di sini proses pencairan dari aplikasi ini dalam beberapa jam nanti ada salah satu pihak analis atau pihak CS yang akan menghubungi. Pihak CS akan menghubungi peminjam, biasanya akan menanyakan beberapa pertanyaan seputaran data para peminjam untuk bisa diakses atau tidaknya. Ya itu tadi ya teman-teman ya, kembali lagi ke hoki data kalian, karena ya agak susah ya teman-teman ya untuk bisa di ACC. Jadi pahami dulu, tentu kalian harus mempersiapkan syarat pinjaman dengan lengkap ketika ingin mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Oke, silakan nanti bagi yang kurang paham atau ingin bertanya, bisa langsung saja bertanya di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan
Jangan lupa untuk support terus channel Kang Untung dengan cara like, share video ini di media sosial kalian seperti Facebook, Instagram maupun Twitter. Ya, karena subscribe itu gratis. Dengan cara subscribe kalian membantu kami agar terus bersemangat mencari informasi-informasi seputaran aplikasi pinjaman online.